Saya ditelepon oleh Pak Anies Baswedan, dia bilang kan, aku senang dengan Muhaimin. Oh berarti Anda bukan petugas partai dong? Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Iya. Kan persepsi di publik dia terpaksa karena Surya Paloh. Iya. 3 kali menghubungi AHY, kata Anies ke saya dan saya lihat di berita kan dibantah. Itu ya kan? omongan Anies ke abang ya? Ke saya, langsung, ya, ke saya langsung. Jadi tanpa nggak ada. yang lain. Ini informasi Pak Anies langsung ke saya. Dia senang, dia sudah berusaha menjelaskan, tapi udah ditutup komunikasi oleh AHY. Ya. Dalam rentang 3 hari itu? Iya, rentang 3 hari. Karena dia udah mendengar ada isu kesepakatan itu kan. Ini kekanak-kanakan ya kan. Jadi artinya ya tidak benar bahwa itu disebut pengkhianatan. Karena ini ada situasi yang namanya itu kalau di dalam asuransi atau apa namanya itu post mayor. Post mayor, ya. Post mayor ya kan, kedaruratan. Nah, sepanjang kita sepakat bahwa ini satu koalisi tema perubahan, oke? Iya. Yang kedua mau menang, Iya. kan gitu? Iya. Ya enggak? Yang ketiga sejak awal memang sudah diserahkan kepada Anies untuk memilih Wakil presiden. wakil presiden. Lah so what? Ya kan? So what? Nah Anies kebetulan waktu saya dari Lampung kemarin mau ke Palembang, kita di Palembang kemarin, pada saat saya jalan itu hari Jumat atau Jumat ya, saya ditelepon. Jalannya Jumat. Acara kita Sabtu. Ya, saya ditelepon oleh Pak Anies Baswedan, ya kan, dia bilang kan, aku senang dengan Muhaimin. Iya. Oh berarti Anda bukan petugas partai dong? Bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Iya. Kan persepsi di publik dia terpaksa karena Surya Paloh. Iya. Bukan terpaksa dong. Dan saya memang sempat bingung juga kalau Anies ini yang saya kenal tokoh besar sejak zaman mahasiswa mau masa jadi petugas partai sih nggak level banget. Ternyata ketika dia bilang itu dia senang. Oh berarti dia bukan petugas partai. Dia itu diminta oleh Surya Paloh. Apakah Pak Anies mensetujui nggak pasangan Anies Muhaimin? Nah Anies bilang setuju, saya senang. Nah, oke. Kemudian dia coba kontak. Saya bisa jawab tuh kalau senang. Kenapa? Kenapa? Dengan Muhaimin pasti soalnya. Oh apa itu? Kan PKB itu 58 kursi. Nasdem 59 kursi. Jadi dua partai ini cukup. Oh iya ya untuk PT 20%-nya. Iya, cukup. Tapi kan maksudnya ini kan konteks kita tadi koalisi kan. Maksudnya gini. Jadi ini kan Anies 3 kali menghubungi AHY, kata Anies ke saya dan saya lihat di berita kan dibantah. Itu ya kan? omongan Anies ke abang ya? Ke saya, ya, ke saya langsung. Jadi tanpa nggak ada. yang lain. Ini informasi Pak Anies langsung ke saya. Dia senang, dia sudah berusaha minta maaf kepada, bukan minta maaf, berusaha menjelaskan, tapi udah ditutup komunikasi oleh AHY. Ya. Dalam rentang 3 hari itu? Iya, rentang 3 hari. Karena dia udah mendengar ada isu kesepakatan itu kan. Nah menurut saya sih ini kekanak-kanakan ya kan. Jadi artinya ya tidak benar bahwa itu disebut pengkhianatan. Karena ini ada situasi yang namanya itu
Kalau di dalam di dalam kalau kita asuransi atau apa namanya itu post mayor. Force mayor, ya. Post mayor ya kan kedaruratan apa segala harusnya ada renegosiasi seperti PKS nih dia nggak keluar ya dia tapi pasti dia renegosiasi. dia nggak datang ke acara ini di Surabaya deklarasi padahal sekjennya ada di situ di luar hotel ada sekjennya terus besoknya dia kasih acara untuk Anies di Medan, ya kan besar-besaran PKS ngasih acara, dia tetap menunjukkan pada Anies. Dari proses tetap memenangkan dia sambil renegosiasi, ya kan karena kan udah sepakat bahwa dicari cawapres yang terbaik, terbaik Caimin. Kenapa kita jadi sakit hati gitu loh? Saya ingin sebuah penegasan. Abang sih tadi sudah sampaikan, tetapi kan kadang-kadang penonton ini pengen penegasan. PKB survei itu bahkan selalu di atas Nasdem dan Demokrat, termasuk PKS. Tapi Caimin itu nggak pernah gede kalau di survei, paling cuma 0,4 sebagai cawapres. AHY selalu di 3 besar ya, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir sekarang kan 3 orang itu yang Ridwan Kamil 4. PKB mungkin bisa bertahan karena dia ada legasinya ya. Tapi Muhaimin sebagai tokoh kan nggak pernah dia moncer baik di survei pres maupun cawapres. Bahkan cenderung to some extent jadi public enemy bagi orang-orang yang katakanlah bergerak di anti korupsi dan lain sebagainya. Karena tokohnya dianggap lincah dan lain sebagainya. Nah, apa jawaban Abang? Toh seperti disertasi Marzuki Ali mengatakan kan yang namanya pilpres itu bukan pemilihan partai, tapi pemilihan figur. Apa jawaban Abang? Pertama kan gini, pertama kan survei itu didesain untuk apa? Itu dulu kan. Sebagai alat propaganda, ya kan? Atau sebagai alat mengukur. Kalau saya lihat mayoritas survei-survei ini yang saya baca kemarin 37 hasil survei terkini di CNBC Indonesia Online ya udah diringkas sama mereka. Saya cuma percaya dari 30 itu 1, 2, 3 lah. Nggak lebih dari itu. Lainnya propaganda. Bagian dari Nazi semua. Nazi semua si Gobel itu. Goebbels ya. Goebbels. Ya kan mencuci otak orang. Gitu loh. Jadi itu satu dulu. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang dalam desain itu tidak dimunculkan orang-orang yang memang kalau dimunculkan dia punya peluang. Ya, let's say Gatot nggak pernah dimunculkan. Nggak bisa dimasukin. Karena nggak bayar mungkin. Satu nggak bayar, yang kedua memang ada tidak dalam desain mereka. Karena ini kan ada oligarki yang ikut mendesain ini. Ya kan? Nah, kebetulan Anies bisa lolos nih. Bisa lolos walaupun dia tidak ada oligarki yang dia bisa lolos karena dia mungkin karena gubernur DKI kemarin. Atau terlalu moncer kan? Untuk di exclude itu terlalu moncer. Jadi itu satu. Yang kedua, ya kan dalam teori politik pencitraan itu orang juga bisa muncul karena dia membayar mahal. Iya kan? Apa prestasi? Ya Ganjar lah misalkan buat saya nggak ada prestasi kan? Bagaimana seorang gubernur Jawa Tengah cita-cita presiden? Nggak ada. Jokowi itu untuk jadi presiden dia harus memanipulasi quote and quote dulu, masuk dulu ke Jakarta dulu, supaya dia jadi tokoh besar. Termasuk legacy SMK misalnya kan, yang dibawa-bawa ke Jakarta. Tapi kalau orang gubernur daerah, itu kan kelasnya bupati sama wali kota. Dalam era sekarang, karena era sekarang ini kan era otonomi daerah, di mana kita bilang misalkan kita gubernur, tapi sebenarnya hierarki kita cuma di kantor gubernur itu. Masuk muter-muternya paling di ibu kota provinsi aja. Karena lewat dari itu kan udah kekuasaan bupati dan ini. Nah, kita tidak bisa mengklaim keberhasilan itu sebagai keberhasilan gubernur. Nggak bisa, makanya kecuali DKI. Karena DKI kan otonomi. Makanya Ridwan Kamil kan cita-citanya apa? Gubernur DKI. Salah satunya. Padahal dia penduduknya 46 atau sekian juta, 46 juta, yang jauh lebih besar daripada Ganjar dan lain. Jadi Ganjar ini kalau dia mau hierarki, dia sebenarnya lebih bagus cita-citanya jadi gubernur DKI dulu kan gitu, supaya ngangkat. Jadi kalau Anies ini susah ininya ngilanginnya karena dia sudah jadi gubernur DKI. Itu memang gubernur beneran karena apa? Karena dia punya bupati, punya anggaran hampir 100 triliun dan lain-lain. Dan dia kontrol. Sampai by himself. Dan 2 tahun tanpa wakil. 2 tahun tanpa wakil misalnya gitu. Nah, jadi itu
tiba-tiba survei paling tinggi. Nah kita kan nggak jelas penjelasannya apa. Dicari relasinya kepada partainya. Partainya 20%. Dan jangan lupa loh, partainya dulu bahkan pernah nonjok ini orang. Nolak, iya makanya. Kan kita mau cari paling tinggi 20%. Iya. Tambah partai P3 4% misalnya. Iya. Ya kan? 24 kok dia bisa selalu 34, ada yang bisa 40 apa? Iya. Penjelasan di mana? Dalam ilmu yang benar ini itu semuanya ada scientific logiknya, ada penjelasannya. Nah, saya nggak tahu. Ini kan pasti ada yang namanya pencitraan tadi. Atau gini ya, yang paling aneh, 60% ingin perubahan. Ada satu survei saya baca, tapi yang mengusung perubahan paling kecil. Iya. Survei. Iya. Kalau pakai survei yang Ating Research Australia aja, saya yakin bahwa itu semua udah di mayoritas di perubahan. Iya. Iya kan? Nah, cuman itulah tadi survei ya. Iya. Nah, kembali ke kita tadi ini Muhaimin ini. Ya jadi Muhaimin ini sebelum dia dicalonkan Wapres, mungkin efeknya itu kecil karena dia tidak masuk remote. I see. Sekarang dengan masuk remote dia mungkin akan membesar sesuai dengan partainya 10,2 tadi akan boom gitu loh. Kombinasi dengan Anies. Yang ini penjelasan yang paling gampang adalah Maman Imanul Haq yang tadinya anti Anies sekarang nggak lagi. Jadi ini langsung berubah. Ini, nah sebaliknya Syahganda Nainggolan yang tadinya barangkali agak sama Muhaimin agak ngeri sedap, enggak lagi sih. Enggak lagi. Saya nanti panggil Gus Kiai sama Muhaimin nih, saya akan mau ngormatin dia nih. Artinya switch itu mudah banget. Nggak mudah, sebenarnya kan ada penjelasan logik tadi kan. Iya. Kita melihat bahwa memang Muhaimin ini kan ada. Saya membayangkan abang bilang Gatot itu susah gini-gini. Enggak juga kalau dia masuk dalam spektrum itu. Cepat juga. Iya, makanya saya bilang tadi. Anies Gatot cepat juga. Nah, asal tadi Gatot nggak punya. Tadi bisa dijebol. Gatot nggak punya partai. Iya, maksudnya begini. Iya kan? Gatot di backup oleh PKB. Wah, itu keren. Lain lagi tuh. Itu lain lagi kan. Nah, itu yang didapatkan oleh Anies kan. Iya, Anies kan di backup oleh Nasdem ya kan. PKS. Itu ada simbiosis mutualisme awalnya antara Nasdem dengan Anies kan. Iya. Jadi itulah teorinya tadi ya, soal betul pada akhirnya sosok capres itu beda dengan partai ya, tapi kalau udah begini itu saling dukung gitu loh. Oke.